Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wa bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ke-10. Apa yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur? Jawaban atas pertanyaan dapat disampaikan lewat dua sisi, global dan rinci, yaitu melalui jawaban secara global maupun jawaban secara rinci. Jawaban secara global ialah dengan menghindari semua sebab yang mendatangkan siksa kubur. Cara yang paling efektif, seseorang duduk barang sejenak sebelum tidur malam, lalu menghisap dirinya. Apa kerugian dan keuntungan pada hari itu? Kemudian dia memperbarui taubat yang sebenar-benarnya antara dirinya dan Allah. Lalu tidur dalam keadaan taubat dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang diperbuatnya jika dia bangun pada keesokan harinya. Hal ini harus dilakukan setiap malam. Jika dia mati pada malam itu, maka dia mati dalam keadaan bertaubat. Dan jika bangun, maka dia tetap untuk bekerja dengan senang hati, karena ajalnya belum tiba. Sehingga dia masih mempunyai kesempatan untuk menghadap kepada Allah dan melakukan apa yang belum dilakukannya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain dari cara tidur seperti ini. Apalagi jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, tentu dia akan mendapat taufiknya. Ini saran dari Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan masalah ini, yaitu selamat dari siksa kubur adalah muhasabah diri sebelum tidur. Terus mentaubati dosa
sehari itu dan seluruhnya. Karena kalau cuma sehari itu yang ditobati, yang diampuni cuma sehari itu aja, kata Imam Nawawi. Dalam bab tentang taubat, Imam Nawawi pernah dawuh, kalau ada orang menyesali satu perbuatan dosa dan dia taubat, maka yang diampuni cuma satu dosa itu aja. Tapi kalau dia menyesali keseluruhan dosa, maka yang diampuni ya seluruhnya. Itu seperti itu. Makanya muhasabah itu memang harus disusul dengan taubat atas kesalahan hari itu plus seluruh dosa-dosa kita, yang kita ketahui maupun yang kita tidak kita ketahui, yang kita ingat maupun yang kita sudah lupa, yang semuanya diketahui dan tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting, harapannya semoga kita ini meninggal dalam keadaan bertaubat. Kok meninggal? Harapannya kita tidur dalam keadaan bertaubat, mohon maaf. Dan andaikan hari itu meninggal, maka seseorang itu meninggal dalam keadaan bertaubat. Dan andaikan dia bangun, maka dia tinggal menjalankan sisa takdirnya tentunya. Nah, jadi itu sarannya. Dan kita di pembahasan kita sebelumnya kita pernah membahas, terutama di kelas At-Tadhkirah ya, kita pernah membahas mengenai taubat. Taubat itu intinya satu, an-nadam, menyesal. Itu an-nadam, menyesal, itu yang pertama. Yang kedua, al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi, itu al-azam. Yang ketiga, al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Itu namanya al-iqla'. Al-iqla'u. Al-iqla'u. Allahu Akbar. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Maka tidak disebut bertaubat orang yang bangga dengan perbuatan maksiatnya. Saya ulang, tidak disebut bertaubat orang yang bangga dengan perbuatan maksiatnya. Anaknya pulang sekolah nangis-nangis. Kenapa, Dek? Putus cinta mah, patah hati misalnya. Emang berapa sih pacar kamu, Dek? Misalnya gitu ya. Mama dulu 18 loh pacarnya itu. Bangga dengan perbuatan dosa yang lalu. Itu belum taubat namanya. Apalagi sudah Allah tutupi malah diceritakan. Itu enggak bagus. Dalam hadis Sahih Muslim, Allah ampuni semua hamba itu kecuali al-mujahirun. Siapa mujahirun itu? Orang yang berbuat dosa di malam hari dan Allah tutup aibnya. Pagi harinya dia malah cerita-cerita. Sudah ditutup malah, dan ceritanya cerita penuh kebanggaan maksudnya. Cerita dengan penuh apa? Kebanggaan. Nah, itu belum tobat namanya. Allah. Jadi makanya harus menyesal kok. An-nadam, menyesal. Yang kedua, al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Saya ditanya orang, Ustadz, kalau kita sudah taubat dan sudah kita tinggalkan perbuatan maksiat itu, setelah sekian tahun berlalu, ternyata namanya orang kadang terulang kembali perbuatan itu. Pertanyaannya, apakah batal taubat kita di masa lalu itu? Saya jawab, yang lalu asal kita sungguh-sungguh taubatnya ya, sudah diterima oleh Allah. Yang baru ini, walaupun itu pengulangan atas dosa yang lama yang sudah dia tinggalkan, maka itu dosa baru yang wajib ditaubati lagi. Itu rumusnya. Jadi bukan berarti terus kalau kita kerjakan dosa yang sama terus yang kemarin batal. Enggak, asal kemarin sudah sungguh-sungguh tobatnya, yang baru ini dosa baru yang harus ditobati kembali. Dan saya sering bilang juga untuk terkait dengan masalah ini, sebuah rumus, ini rumusnya para ulama sebenarnya. Jangan pernah berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Soalnya jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Sering saya sampaikan di sini bahwa itu memang nggak ideal, tapi masih lebih baik daripada yang nggak tobat sama sekali. Kenapa? Karena gini, nun sewu, fakta di lapangan
ada sebagian orang itu yang masih terjebak oleh sistem, terjebak oleh dominasi kepentingan, terjebak oleh dominasi nafsu dan syahwat. Ini fakta, sebagian orang masih ada di situ itu. Dan hatinya yang paling dalam berontak sebenarnya. Dia nggak mau sebenarnya, tapi dia nggak berdaya. Nggak berdaya oleh tadi kepentingan, nafsu dan syahwat, atau dominasi sistem dan macam-macam. Karenanya kemudian tadi saya ulang, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, teruslah bertobat. Insya Allah ya. Allah melihat mujahadah hambanya kan. Akan ada masa di mana dia akan dibuat oleh Allah mau dan mampu meninggalkan maksiat itu. Dan ini yang sering saya contohkan juga, dan ini tolong jangan dijawab pertanyaannya. Ada nggak di antara, kalau dijawab ketahuan bilangnya soalnya. Ada nggak di antara kita 10 atau 20 tahun yang lalu perbuatan maksiat yang kita gandrungi, yang kalau dulu kita melakukan itu dengan bangga mengatakan, oh ini gue banget ini. Dan rasanya kita tidak akan bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu, saking gandrungnya kita. Tapi sekarang ini dengan izin Allah, kalau ingat dosa itu, sebagian kita malu bahkan mungkin ngomong, ternyata saya dulu pernah sebodoh itu. Bahkan sebagian kita mungkin merasa jijik dengan semua itu. Nah, maka kalau yang dulu dengan izin Allah sekarang bisa kita tinggalkan, maka sangat mungkin yang sekarang sedang terjadi pun di masa yang akan datang bisa kita tinggalkan dengan izin Allah. Makanya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ya memang setan kadang gua play. Bukan kadang, memang sering gua play setan itu. Sehingga gua play ini ku resek. Resek itu napa nggih? Ya semuanya julid-julid. Setan memang gua play sehingga terus dia ngomongnya gini ke kita itu kadang. Alah, kamu tobat nanti kumat lagi, tobat kemudian nanti aja tobatnya nunggu tua. Iya betul itu setan itu. Padahal belum tentu usianya sampai tua. Mending tobat aja lah. Pokoknya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Allah. Terus kemudian yang ketiga tadi al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kalau di dalam Islam itu fauron, seketika ya. Jadi taubat itu kalau kata para ulama itu fauron. Fauron itu seketika ya, jangan nunggu besok. Berarti gini ya, kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, terus dia tidak segera bertaubat, itu dosanya dua itu. Pertama dosa maksiat itu, yang kedua dosa tidak segera bertobat. Karena segera taubat itu wajib hukumnya. Jadi perintah taubat dalam Islam itu wajib hukumnya. Berarti kalau nggak taubat berdosa apa berdosa? Berdosa. Makanya kalau ada orang berbuat dosa besar terutama yang wajib tobat ya, kalau dosa kecil kan tidak ada kewajiban tobat tapi istighfar gitu ya. Kalau sampai dosa besar kan wajib tobat. Kok dia tidak segera bertobat, itu dosanya dua. Yang pertama dosa besar itu sendiri, yang kedua dosa tidak tobat itu sendiri. Dan selama dia tidak tobat, selama itu dua rekening dosanya terus berjalan itu. Itu kata para ulama itu gitu. Kalau nggak segera tobat. Makanya bersyukurlah kalau kita ini punya rasa untuk selalu bertobat setiap saat. Dan celakanya kan gini, nun sewu kan tidak semua orang menyadari dosanya. Makanya habis sholat penting beristighfar dan bertobat minta ampun kepada Allah. Pagi dan petang kita tobat minta ampun kepada Allah. Malam kita, itu penting. Untuk apa? Untuk semua dosa yang kita telah lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengamalkan ini anjurannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini sangat bagus sekali. Jadi kita muhasabah diri sejenak, terus minta ampun pada Allah, taubat dengan sungguh-sungguh minta ampun pada Allah, terus tidur. Nah, yang repot memang kalau ada hubungannya dengan hakul adami. Kalau dengan hubungannya dengan hakul adami, maka harus ada istihlal. Istihlal itu minta maaf, minta ridhonya.
minta halalnya, itu istihlal namanya. Nah, dalam meminta maaf ini ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan wajib menyebutkan kesalahannya. Ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i maksud saya. Beliau berpendapat kalau salah harus ngomong kesalahannya apa. Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tidak wajib. Dan kata Ibnu Taimiyah, PD beliau mengatakan yang sahih tidak wajib, kata beliau. Alasannya sederhana alasannya. Lebih baik orang itu enggak perlu tahu sehingga tidak perlu sakit hati daripada kita beritahu malah sakit hati. Itu rumusnya itu. Minta maaf itu aja. Dan kita yang diminta maaf enggak usah kepo. Salah apa toh Mbak? Enggak, minta maaf aja. Salah apa? Jangan. Nanti kalau kita kepo diberitahu malah sakit hati. Itu yang bahasa Al-Qur'annya itu akamakal wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kalian malah buruk buat kalian. Terus kalau nggak mungkin minta maaf gimana Ustadz? Misal udah meninggal. Ya, atau maaf kalau kita minta maaf fitnahnya begitu besar. Misalnya jenengan punya mantan, misalnya gitu. Terus mantannya sudah punya istrinya, sudah punya suami. Kalau minta maaf takut dikira kayaknya dia ada hati deh sama saya. Nah, takutnya gitu, takutnya. Fitnahnya besar ini. Kalau ketahuan suami bisa berantem ini. Wah, pokoknya kalkulasinya besar fitnahnya misalnya. Atau pertimbangan yang lain. Yang intinya Anda nggak mampu lah minta maaf, nggak sanggup minta maaf. Maka di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi disebutkan mintakan ampun untuknya. Jadi mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Ya Allah, ampun dosa hamba dan dosa orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf ya Allah. Itu kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu kalau dalam bahasa Arabnya ya ada membuat istighfar gini. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyah. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa saya tadi itu, ya Allah ampunlah dosa hamba dan dosa muslimin muslimat dan dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya itu. Terus kemudian kalau ada hak yang diambil kembalikan. Kalau ada hak yang diambil kembalikan. Kalau yang dikembalikan udah nggak ada, ya minta maaf dan nanti silakan dengan segala konsekuensinya. Kalau orang yang mau kita kembalikan sudah nggak ada orangnya, udah meninggal misalnya, terus atau nggak jelas di mana rimbanya, misalnya dulu nyolong jambu tetangga, sekarang tetangga kita udah mati, ahli warisnya di mana udah nggak tahu rimbanya kita. Atau bibi kantin, dulu makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Sementara bibi kantin di waktu SD atau SMP, SMA gak jelas di mana rimbanya, misalnya gitu. Atau teman kita sewaktu SD, SMP yang di media sosial kita gabung di semua alumni nggak ketemu juga, nggak tahu mati apa enggak juga nggak tahu, alamat di mana juga nggak ada yang tahu. Wes piye gitu, ya sedekah atas nama dia. Yang paling simpel itu jenengan kalau tiap sedekah itu dari awal dalam hatinya tuh. Wis pokoknya ya Allah semua sedekah hamba pada sebagiannya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak gitu. Dan tolong ampuni hamba ya Allah. Niatkan gitu aja. Pokoknya setiap sedekah hamba ya Allah pada sebagiannya hamba niatkan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Tentu kalau kita ketemu tetap wajib mengembalikan. Kalau kita ketemu kita tetap wajib mengembalikan. Paham ya? Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya belum mengatakan dengan ini selesai insyaallah tanpa ada perbedaan di antara para ulama, kata Imam Al-Qurtubi. Tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu. Paham? Surat Hud, innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi gini, Imam Nawawi saat mensyarah hadis Sahih Muslim itu berkaitan dengan
kebaikan yang menghapus keburukan itu, kata Imam Nawawi gini Bu, yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Saya ulang ya, yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Untuk dosa besar tetap wajib tobat. Satu dulu ya. Tapi kalau dosa kecilnya habis, maka dosa besarnya pun dikikis pelan-pelan. Kalau dosa besarnya habis juga, misalnya karena banyak kebaikan yang dilakukan, maka yang tersisa adalah kemuliaan-kemuliaan. Disempurnakan kemuliaannya oleh Allah. Nah, jadi saya ulang, kalau kita masih punya banyak dosa kecil, berarti monggo Bu dia. Nah, jadi kalau kita misalnya nun sewu berkaitan dengan masalah itu, yang dihapus dosa kecil. Kalau dosa kecilnya masih terlalu banyak, ya udah habis untuk itu dulu. Tapi kalau sudah habis dosa kecilnya, sisanya dosa besar pun akan dikikis kata Imam Nawawi. Tapi prinsip dosa besar wajib tobat. Wajib tobat. Makanya tadi kalau kita mau mencicil setiap mau tidur tobat kayak gitu, insya Allah kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Nah, tentu kita berharap pada Allah semoga Allah anugerahi kita semua taubatan nasuha qoblal maut. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Bon, bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Gitu. Jadi di antara kiat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antara kiat agar kita ini selamat dari siksa kubur adalah dengan taubat sebelum tidur. Diawali dengan apa? Muhasabah. Taubat sebelum tidur. Kalau saya pribadi itu sebelum merem gitu, syahadat dulu pokoknya. Kan ada doa-doa sebelum tidur ya. Saya baca doa sebelum tidur, terus sebelum mata merem itu saya puncai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus saya merem. Harapan saya kalaupun saya mati malam itu, ucapan terakhir saya adalah syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus saya belajar ya, ini saya juga masih belajar. Mingkem mulut tidur kan, hati itu berusaha tarikan nafas keluar masuknya la ilaha illallah. Jadi masuk itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi masuk keluar la ilaha illallah. Latihan sakaratul maut. Latihan apa? Sakaratul maut. Kalau dulu kata guru saya yang ngajari saya itu, yo iku latihan sakaratul maut mandar muga sok lek nalikane mati, ketika mati akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Karena tarikan nafas kita sudah biasa dengan la ilaha illallah itu. Gitu. Ya itu namanya zikir dalam hati namanya. Nah, karena mulut udah ditutup karena terakhir ucapan tadi syahadat tadi itu. Keluar masuknya la ilaha illallah. Ada sebagian orang yang ketika tidur nggak berhenti sholawat sampai tidur, tidak apa-apa, silakan saja. Sah-sah, yang penting zikir lah. Karena dalam hadis Sahih Muslim disebutkan juga mati yang indah itu adalah mati yang bibirnya basah karena berzikir kepada Allah. Aukamakal. Jangan terus kalau zikir, gak basah-basah bibirku ya tak basah ya. Bukan. Maksudnya bibir basah itu karena banyak berzikir kepada Allah. Paham ya? Nah, itu kiat diantaranya supaya bebas siksa kubur. Adapun jawaban secara rinci. Ini kalau kita gabung sama ilmu kita, nanti gabungkan dengan surah Al-Mulk nggih, gabungkan dengan surah Al-Ikhlas yang kemarin udah kita bahas dalam kitab At-Tadhkirah ya. Itu silakan digabungkan ke sana nanti itu. Adapun jawaban secara rinci dapat kami sampaikan beberapa hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi penjelasan tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabdanya? Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu
Wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Ini keutamaan orang yang bertugas menjaga perbatasan negara. Ribat. Kalau jenengan punya saudara, punya ayah atau siapapun terus pernah bertugas menjaga perbatasan, itu pahalanya gede banget itu. Termasuk kalau meninggal, kan ada beberapa yang meninggal dalam menjaga perbatasan. Itu bisa memberikan syafaat pada keluarganya dengan izin Allah nanti. Kenapa? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti kalau dohir hadisnya perbatasan. Kan memang faktanya kan beberapa wilayah perbatasan itu memang rawan dengan konflik. Termasuk perebutan wilayah nih, no? Enggak. Ya kan beberapa wilayah kan terutama apalagi yang jaga laut itu, itu rawan baku tembak loh itu dengan ya macam-macam. Nah, makanya pantas kalau diganjar besar itu. Dalam bisa jadi istrinya. Enggak, jadi kan orang yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah kan dapat pahala yang sama dengan berjuang itu kan. Enggak, jadi istrinya caranya. Enggak, atau jadi orang tuanya jenengan mendorong. Atau apalah. Ya ini kan bukan satu-satunya, ini salah satunya. Besar pahalanya ini. Menyiapkan tali selama sehari, ini terjemahannya salah. Ya, ribat itu betul tali memang secara bahasa, tapi ribat yang dimaksud dalam hadis ini yang saya tahu adalah menjaga perbatasan. Itu loh akhir surah Ali Imran tuh. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu itu. Warabitu. Itu rabitu artinya apa? Menjaga perbatasan itu. Oh, lanjut ya. Menyiapkan tali maksudnya menjaga perbatasan satu wilayah negara. Selama sehari semalam lebih baik daripada ini ya kita pentingnya ngaji kepada ahlinya itu supaya kita ngerti terjemahan perkata. Kayak kita kita baca hadis contoh kayak ini misalnya. Kalau kita nggak pernah belajar fikih hadisnya, ya jadinya kayak terjemahan ini. Jadi ribat diartikan sebagaimana teksnya. Padahal maksudnya ribat di situ itu artinya menjaga perbatasan. Memang betul secara bahasa ribat itu memang ikatan. Tidak salah itu. Robitoh itu artinya ikatan. Tapi ribat dalam hadis ini maksudnya adalah menjaga perbatasan. Bukan ikatan, bukan ikatan. Bukan tali tadi itu. Allahu Akbar. Pun lanjut nggih. Menjaga perbatasan satu wilayah sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan beserta sholat malamnya. Jika dia meninggal maka dia diberi balasan atas amal yang dilaksanakannya. Diberi pahala berupa rizki, diberi pahala berupa rizkinya dan dia selamat dari ujian kubur atau fitnah kubur. Lebih tepatnya wa aminal fattana, dan dia aman dari penguji kubur. Siapa penguji kubur? Mungkar dan nakir. Itu lebih tepat terjemahannya itu. Jadi di sini katakan kalau dia mati pahalanya akan terus mengalir ya, bukan mendapatkan, dia akan mendapatkan pahalanya terus mengalir. Jadi walaupun orangnya sudah mati pahalanya terus mengalir. Walaupun sudah pensiun pahalanya masih terus mengalir. Terus sudah begitu dia akan diberi pahala berupa rizki, diberi fasilitas dalam bentuk rizki nanti bahasanya orang mati syahid aja. Terus kemudian dia aman dari malaikat penguji kubur, mungkar dan nakir. Allah dalam Jami' At-Tirmidzi rahimahullah dari hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap orang yang meninggal disudahi berdasarkan amalnya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mempersiapkan tali atau menjaga perbatasan tadi. Membaca perbatasan
di jalan Allah, di mencapai perbatasan di wilayah itu, ribat tadi itu. Sesungguhnya tadi di situ terjemahan tali kudanya di jalan Allah. Yang betul adalah menjaga perbatasan wilayah itu, ya, yang betul itu. Sesungguhnya amalnya ditumbuhkan baginya hingga hari kiamat, dan dia selamat dari penguji kubur atau bebas pertanyaan kubur. Kalau bebas pertanyaan kubur berarti bebas siksa kubur. Pasti dah itu. Karena bebas pertanyaan kubur berarti lulus. Karena kalau yang enggak lulus itu pasti mendapatkan siksa kubur. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Di dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullah disebutkan dari Rashdain bin Sa'ad rahimahullah dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang mukmin mendapat siksa di dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid? Beliau menjawab, kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya sudah cukup sebagai ujian. Orang yang mati syahid, seorang mukmin yang mati syahid itu bebas fitnah kubur, ujian kubur, siksa kubur bebas. Kenapa? Karena kata Nabi, kilatan pedang di atas kepalanya sudah cukup. Kemarin gugur syahid, Allah yarham, Yahya Sinwar itu, dan beberapa pasukannya, dan itu insya Allah dan semoga syahid. Itu seliburan nuklir di atasnya itu cukup. Gak perlu lagi nanti dia mengalami ketegangan untuk yang kedua kalinya di barzah sama di hari kiamat. Ini yang saya pernah batin dalam hati saya itu. Kalau mau ngajar naik motor itu kadang tahu-tahu motor set, ibu-ibu sen kanan belok kiri set. Belum lagi angkot ngerem mendadak set. Ya Allah, belum kadang jalan yang licin kadang. Saya dalam hati saya batin gini, ya Allah, semoga ketegangan saya berangkat ngajar ini cukup di dunia, nanti di akhirat gak usah tegang lagi. Ta'in amin insyaallah. Kan harapan tuh. Karena gini, saya itu masih ingat betul itu. Saya itu kan di Surabaya. Terus saya ke Malang itu. Ternyata di Malang itu lebih santun cara berkendaranya masyarakat sana. Saat itu, tapi nggak tahu sekarang. Saat itu maksud saya. Tahun 90-an saya itu kok santun di Malang itu. Lumajang juga relatif santun. Surabaya kok ngene Surabaya itu. Saya kaget itu. Sudah terbiasa di Surabaya, masuk Jakarta kaget juga saya masih itu. Ternyata lebih parah daripada Surabaya. Ya Allah. Nah, terus kemudian pantas ada anaknya Bu Arlina itu yang lama di Jepang itu. Kan dulu katanya sebelum ke Jepang kan dia pembalap itu katanya. Begitu lama di Jepang, pulang ke Indonesia, keluar Kemang Pratama, putar balik katanya saat itu. Nah, sekarang udah berani. Gak sanggup lihat cara orang berkendara di Jakarta, bukan saja di Jakarta dan di Bekasi dan sekitarnya itu. Ya Allah, makanya saya sempat dalam hati saya batin sama Allah, ya Allah, ketegangan saya berangkat ngajar pakai motor itu yang wadang set, sweet. Wong saya itu berkendara itu selamat itu saya merasa bukan saya yang hebat, semata-mata karena pertolongan Allah saja. Kalau bukan pertolongan Allah, wallahu a'lam bishawab. Saya merasa pertolongan Allah aja udah. Tidak ada yang lain. Bukan saya hebat. Makanya perlu berdoa selalu. Nah, ketegangan di jalan raya itu semoga itu cukup di dunia, nanti di akhir enggak perlu tegang lagi. Insya Allah. Namanya juga usaha nggih. Lanjut. Dan untuk mendapatkan kedudukan mati syahid ini, nah ini menarik tambahannya nih. Ini ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah di surah Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171.
dikatakan dalam ayat itu tentang orang-orang yang mati syahid itu masih hidup dengan aneka fasilitas. Imam Al-Qurtubi pas menjelaskan ayat itu dalam kitab At-Tadhkirah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menjelaskan mengutip hadis Sahih Muslim itu, Bu. Mengutip hadis Sahih Muslim di mana Nabi bersabda, "Qamaqal, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya." Makanya ibu-ibu termasuk saya sendiri ya, kalau selama ini kita mohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, maka tambahkan syahid di jalan Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah dan syahid di jalan-Mu ya Allah. Itu minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena ada di Sahih Muslim tadi, barang siapa yang berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Secara umum, kalau kita pakai teori secara umum, setiap orang yang meninggal dalam keadaan masih terlibat dalam perjuangan di jalan Allah itu syahid, walaupun syahidnya syahid akhirat ya. Maka panjenengan jadi pengurus majelis taklim, pengurus masjid, pengurus mushola, penggiat-penggiat dakwah, itu berarti jenengan termasuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah insyaallah. Ya, kalau mati masih sebagai pengurus MTI, mati masih sebagai pengurus masjid, mati masih sebagai orang yang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, itu insyaallah statusnya mati syahid. Atau sebagai jamaah aktif, atau sebagai donatur aktif misalnya, insyaallah. Itu seperti itu. Nah, kita kenapa sih kok kita berusaha terlibat dalam majelis taklim, masjid, mushola dan macam-macam? Semata-mata lebih kepada karena ya kita bersyukur pada alhamdulillah, masya Allah, negeri kita ini negeri yang insya Allah dan semoga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tidak boleh minta perang, wong dalam bab jihad itu Nabi melarang kita minta ketemu musuh, tidak boleh kan. Kita tetap minta kebaikan. Namun kesempatan jihad kita itu diantaranya berjuang di dunia dakwah, di medan dakwah itu diantaranya. Allahu Akbar. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ada pernyataan yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Tadi saya membayangkan dia mati dalam keadaan sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah dan macam-macam. Sehingga saya pernah sesuatu ngisi ceramah di Ujung Harapan pas Ramadan saat itu. Di Ujung Harapan itu pengurus masjidnya ada sekitar 200 orang. Saya kaget, pengurus masjid banyak banget. Iya Ustadz, pertama supaya kalau rapat yang datang banyak. Yang kedua memang banyak yang mau. Kenapa? Karena pengen mati sebagai pengurus masjid. Ya saya bilang semoga tidak hanya pasang nama, saya bilang gitu. Tapi ada peran juga di dalam, walaupun mungkin semampunya. Itu seperti itu. Lanjut. Dari Al-Miqdam ibn Ma'fiyakribah, dia berkata Rasulullah Muhammad SAW bersabda, li syahidi indallahi sittu khisalin ayughfaru lahum fi awali daf'ihi min damihi wa yara maq'adahu minal jannah wa yuharu min adzabil qabri wa ya'mana minal faza'il akbar wa yudha'a ala ra'sihi tajul waqar al-yaqut minhu khairu minad dunya wa ma fiha wa yuzawwaju sanataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain wa yushaffa'a fi sab'ina insanan min aqaribihi. Orang yang mati syahid mempunyai 6 perkara di sisi Allah. Ada 6 keutamaan yang dimiliki oleh orang yang mati syahid di jalan Allah. Yang pertama, diampuni dosanya, diampuni daripada percikan darahnya yang pertama. Sejak darah pertama netes
langsung diampuni oleh Allah. Dia melihat tempat duduknya dari surga sebelum matinya. Makanya syuhada itu rata-rata tersenyum, dilindungi dari siksa kubur, selamat dari ketakutan yang besar hari kiamat nanti. Di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan. Yakut baginya lebih baik dari satu yakut pada permata itu lebih baik daripada apa itu? Apa namanya tadi saya pakai? Mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terjemahannya pas begitu sebenarnya. Itu terjemahan yang pas begitu. Yakut pada mahkota tadi itu satu yakut itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Maksudnya banyak ya. Bukan bidadari, ratunya bidadari. Al-hurul ain itu ratunya bidadari. Kalau hur itu bidadari biasa, pelayan. Kalau hurun ain itu ratunya bidadari. Panjenengan nanti hurun ain insyaallah. Amin. Terus kemudian dan dia dapat memintakan syafaat kepada 70 kerabatnya. Jadi bisa memberikan syafaat dengan izin Allah untuk 70 orang kerabatnya, orang yang mati syahid di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, seseorang dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan kemah di atas sebuah kuburan. Dan dia tidak menyangka bahwa di tempat itu ada kuburannya, enggak tahu. Ternyata itu adalah kuburan orang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai ketika meninggalnya. Jadi seorang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai ketika meninggalnya. Jadi dia pas meninggal, rupanya akhir dari meninggalnya itu dia membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka sahabat itu menemui beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas sebuah kuburan dan aku tidak menyangka bahwa di tempat itu ada kuburannya. Ternyata itu adalah kuburan orang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai ketika meninggalnya." Maka beliau bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah dan penyelamat yang menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Buat At-Tirmidzi hadis ini hasan gharib. Kalau Ibnu Katsir di riwayat yang lain menyebutkan hadisnya dhaif, lemah. Tapi andaikan lemah pun mayoritas ulama tetap mau mengamalkan hadis dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis sahih. Satu. Yang kedua, selama bukan masalah halal haram. Yang ketiga dalam masalah fadilah amal. Ini mayoritas ulama. Gitu. Apalagi ini jalur periwayatannya banyak, bisa menjadi hasan li ghairihi. Apalagi Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisnya hasan gharib atau hasan di hadis yang lain. Walaupun ada yang mendhaifkan, biasa itu. Dan kita nggak usah kaget kalau ada hadis ini dhaif menurut siapa, nanti hasan menurut siapa, sahih menurut siapa. Biasa nih. Barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, pagi hari diampuni oleh Allah. Hadis itu lemah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, tapi hasan menurut Imam Ibnu Katsir. Tuh. Ulama belakangan mendhaifkan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Tapi ulama sebelumnya menyatakan memang dhaif tapi jalur periwayatannya banyak, sehingga menjadi hasan li ghairihi. Ini penting ya supaya kita ini enggak gegabah. Bahkan yang kadang dikatakan lemah pun itu tidak betul-betul lemah. Bahkan dikatakan palsu pun kadang belum tentu palsu. Bentar.
Jadi yang dikatakan kitab Al-Mawdu'at itu menganggap hadis itu palsu ternyata. Sementara di fikih sunnah Sayyid Sabiq itu disahihkan atau dihasankan aukamakal. Pernah dengar ini enggak? Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kami ini kaum kalau terima sing nggih. Ini tuh. Kita cek. Berlanjut. Tadi kami adalah satu kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan nggak sampai kenyang. Itu kan ada yang mengatakan bahwa bahkan dalam daftar hadis palsu pun itu tidak ada. Bahkan dalam daftar hadis palsu pun dia tidak ada. Itu kalau jenengan baca sirah. Baca sirah itu ada riwayatnya sebenarnya. Tapi memang bukan sabda Nabi sebenarnya. Nabi itu dapat hadiah dokter dari Raja Mesir, di samping dapat hadiah Maria Al-Qibtiyah itu. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Itu beliau dapat hadiah dokter dari Raja Mesir untuk ngurus kesehatan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, selama bertugas dokter itu nganggur. Iya. Wong sehat itu yang mau dibantu itu sehat, gak sakit. Nah, karena nganggur terus sama Nabi suruh pulang balik ke Mesir. Mulia sama nganggur gini. Kira-kira gitu. Ya, akhirnya pulang ke Mesir itu. Sampai di Mesir sama raja ditanya, "Loh, kamu kok pulang?" Langgir raja, Nabi Muhammad tidak pernah sakit Saya suruh pulang nganggur saya sana. Apa rahasianya? Tanya apa rahasianya? Nah, terus dokter itu ngomong, itu ucapan dokter itu. Mereka itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum itu adalah satu kaum yang tidak makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah, jadi itu ucapan seorang dokter. Kalau dalam sirah itu ucapan seorang dokter. Tapi memang dikaitkan dengan mensifati kehidupan Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Itu namanya apa kalau dalam hadis? Sunnah fi'liyah. Menceritakan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal itu dikatakan, kalau kata ada ustadz yang mengatakan bahwa bahkan dalam hadis palsu pun tidak ada itu daftar itu. Memang bukan hadis, perkataan seorang dokter. Tapi dokter itu menceritakan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Makanya kalau di ilmu hadis namanya sunnah fi'liyah itu. Nah, saya itu selama belajar saya belum pernah tahu itu jam makannya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau jam tidurnya itu ada, jam makannya kok belum pernah tahu jam tidurnya. Jam makannya. Kalau jam tidurnya ada, kalau jam makannya saya belum pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan. Kalau orang habis sholat baca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya dia dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Nggih, monggo. Yang merasa pas sebelum itu, kalau kita merasa misalnya satu hari itu kita merasa sudah benar apa tindakan kita tidak benar, tapi orang lain itu merasa kita tidak akan dipaksakan, tindakan kita pasti ada memaafkan kita.
tetap itu ada parameternya ya, subjektif atau enggak subjektif. Nah, kita merasa tindakan kita ini enggak gini. Ya gini. Itu tadi yang saya bilang, kemampuan kita untuk mengetahui kesalahan itu kan kadang terbatas. Nah, bisa karena memang maaf ya, karena penyakit dalam hati kita. Bisa juga karena mohon maaf kebodohan kita atau kelalaian kita. Karenanya saran saya tetap tobat minta ampun kepada Allah untuk semua dosa hari itu dan semuanya. Ya Allah, yang mohon maaf mungkin hamba tidak tahu, yang semuanya pasti Engkau ketahui ya Allah. Yang mungkin hamba tidak sengaja, yang semuanya pasti juga Engkau ketahui ya Allah. Jadi tetap kita minta ampun dulu tetap. Nah, kemudian yang kedua, bagus digabung itu namanya. Ibu mengamalkan yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang Nabi bilang ini ahli surga mau datang. Ini ahli surga mau datang. Nah, ternyata orang ini punya kebiasaan kalau mau tidur dia bilang ya Allah, pokoknya semua orang yang hari ini menzalimi saya maafkan. Saya kira itu. Ngoten nggih, Allah alam. Itu namanya gabung, mboten napa-napa nggih. Ya monggo Bu, tutur yang nggih. Nggih. intinya mengacu ke logika masyarakat. Sudah, tapi nggak usah harus yang kenyang-kenyangnya gitu ya. Nggih. Mati gitu ya. Jadi waktunya itu tidak ditentukan. Nggih. Alhamdulillah. Jadi enggak, pokoknya Nabi itu yang saya tahu enggak punya jam makan, itu aja pokoknya. Kalau jenengan punya jam makan nggih monggo, mungkin mas perkara muamalah kan. Kalau perkara muamalah kan bebas. Ibu punya jam makan nggih monggo. Tapi kalau enggak punya jam makan juga enggak apa-apa. Jadi kalau Nabi memang saya belum pernah baca jam makan beliau. Bahwa ada beberapa hadis yang Nabi memerintahkan yang Anda banyak menghindari makan malam, Nabi malah nyuruh makan malam walaupun hadisnya lemah. Ya, tapi justru katanya malah awet muda itu. Makan malam itu. Ada hadisnya tapi lemah hadisnya memang. Ada hadisnya tapi lemah memang hadisnya itu. Iya. Tapi memang tidak boleh langsung tidur. Kalau habis makan malam itu suruh jangan langsung tidur, tapi beraktivitas ringan yang sekiranya kalau orang Jawa bilang wis mudun panganane. Jadi belum, jangan kira-kira gitu. Nggih, ngoten nggih. Intinya ya kalau bisa itu kalau Nabi tak teratur makannya gitu ya. Kalau bisa ngikutin Nabi aja gitu. Nggih, tapi tetap perut punya hak. Kalau lapar harus makan, dan kadang ada kondisi di mana kita nggak lapar-lapar tapi kita kadang memang harus makan untuk supaya tegak punggung kita. Kan ada orang, saya ambil contoh, ada masa di mana perut kita sebah itu. Ada masa di mana kadang perut kita sebah. Terus kemudian bawaannya kenyang aja, nggak enak makan. Padahal kan harus makan. Nah, jadi ibu harus bisa ngukur juga. Ini kira-kira ukurannya saya harus makan apa tidak. Secara sunatullah. Jadi untuk ukuran kita ya tetap normal-normal saja lah. Jadi kalau memang ini waktunya makan ya saya harus makan. Tapi kalau belum waktunya makan ya nggak usah makan. Tapi kalau memang jenengan non sewu perutnya terbiasa tidak makan banyak, ya alhamdulillah. Itu seperti itu. Ya fakta kan ada sebagian orang itu yang makan sehari cuman sekali ya. Sisanya cuman minum air putih aja. Monggo tidak ada masalah. Napa? Sisanya ngemil nggih pun. Nggih monggo silakan yang lain kalau ada. Nggih monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bebas pertanyaannya otomatis bebas siksanya. Bagus. Sependek yang saya baca ini yang saya baca ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir di permulaan pembahasan tentang surah Al-Mulk. Saya ulang ya, hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hasan. Kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Dah, jelas nggih? Saya tetap pilih yang hasan nggih dalam hal ini nggih. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Beliau mengutip riwayat gini, redaksinya kurang lebih.
Sebelum kalian itu ada orang yang meninggal, kata Nabi. Sebelum saat itu Nabi ngomong ke sahabat, sebelum kalian ada seseorang yang meninggal dunia, yang dia ini didatangi oleh dua malaikat. Di dalam hadis itu disebut namanya Munkar dan Nakir. Nah, malaikat ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Ini mafhum riwayat ya. Nanti detailnya silakan baca di tafsir Ibnu Katsir nih. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Paham nggih? Yang satu ngomong saya utusan Allah. Yang satu ngomong saya firman Allah. Akhirnya malaikat mundur. Gak jadi nanyain orang itu. Dan orang ini akhirnya bebas pertanyaan kubur. Jadi wonten. Ya, itu kalimat itu ada di dalam ya Ibnu Katsir, hadisnya At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kalau walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakillahu khair. Man rabbuka dan macam-macam itu. Oke. Monggo yang lain kalau ada atau cukup dulu? Cukup nggih? Oman pun rawu insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Nggih, sami-sami Bu.